تحذيرا لنا وظهر لأوليائه بنعوت جلاله ففنوا في آلائه عن زهرة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قدر فهدى وأغنى وأقنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكمل الله به الدين فوفت شريعته بأمور الخليقة حياة وموتا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين حرروا فرائض الشريعة وسلم تسليما. Bismillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita berhimpun ya di dalam majelis kita yang mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kebaikan dan keberkahan. Malam ini kita memulai mengkaji salah satu ilmu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara ilmu yang paling pertama diangkat. Ada hadis yang menyebutkan bahwa ilmu itu akan diangkat. Dengan apa? Bimautil ulama, ya, dengan wafatnya orang-orang yang berilmu. Dengan wafatnya ulama. Ini bukan dengan intiza'an min suduri rijal, dalam hadis disebutkan bukan Allah Ta'ala hilangkan dalam dada orang-orang, bukan, tetapi ya Allah cabut ilmu itu bimautil ulama, ya, walakin bimautil ulama dengan wafatnya atau dengan Allah matikan orang-orang yang berilmu. Nah, di antara ilmu yang pertama kali hilang nantinya itu adalah ilmu faraid ini. Ya. Maka di dalam hadis Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ta'allamul faraid, ya, pelajarilah oleh kalian al-faraid, ilmu faraid, ya. Ilmu waris ini disebut ilmu faraid. Faraid merupakan bentuk jamak dari kata faridah, ya, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat kewarisan, faridatan minallah. Jadi Nabi SAW perintahkan ta'allamul faraidah wa'allimuhan nas, dan ajarkanlah kepada orang-orang, ya, pelajari ilmu faraid dan juga ajarkan. Fa innaha nisful ilm, karena ilmu faraid itu merupakan separuh ilmu. Nisful ilmi. Apa makna nisful ilmi ini? Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh ulama. Di antaranya yang cukup masyhur, ya, ini seperti diterangkan oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau katakan nisful ilmi itu li'anna lil insani halatain, karena manusia itu punya dua keadaan. Hayata wa mauta, hidup dan mati. Ya. Wa fil faraidi ma'zamul ahkamil muta'alliqati bil maut. Sementara dalam ilmu faraid itu mayoritasnya berisi hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian. Bisa dibilang ilmu kematian. Ya. Makanya disebut nisful ilmi. Ya. Ilmu yang banyak membahas hukum-hukum setelah kematian. Ya, dan kita tahu faraid itu diantaranya atau bahkan utamanya membahas tentang kewarisan. Dan kewarisan itu baru ada, salah satu rukunnya adalah mautul muwaris, matinya orang yang memiliki harta waris. Jadi harus meninggal dulu. Tidak ada pembagian warisan sebelum mautul muwaris, ya, sebelum wafatnya orang yang memiliki harta warisan. Itu salah satu rukunnya. Jadi harus wafat dulu, tidak ada warisan dibagi saat dia masih hidup. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan wahuwa yunsa, ilmu ini akan dilupakan. Wahuwa awwalu ilmin yunsa'u min ummati. Ya.
itu merupakan salah satu ilmu awal, ya, ilmu pertama yang dicabut dari umatku. Ya, itu hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah. Ya. Maka kita perlu ya mengikuti tuntunan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajarinya. Walaupun nanti tidak sampai pada level mahir, minimal paham dasar-dasarnya. Ya, ya, minimal paham dasar-dasarnya. Jangan sampai juga buta sama sekali, ya, tidak ngerti sama sekali. Nah, ikhwafillah, rahmatullahi alaikum. Eh, Kitab tentang ilmu farad ini banyak sekali, ya, banyak. Jadi ada yang ada yang ringkas, ya, ada juga yang tebal, ya, dan sebagainya. Banyak. Tapi kalau ada yang memiliki, dan saya harapkan antum punya kitab pegangan. Jadi biasakan mempelajari satu cabang ilmu itu minimal ada kitab pegangannya. Belajar fikih itu minimal punya kitab pegangannya. Bahasa Indonesia dulu juga nggak apa-apa, yang penting ada. Harus ada itu. Kalau kita dulu di SD SMP itu ada namanya buku apa itu, buku cetak, ya, buku paket. Nah, itu harus ada. Ya. Meskipun catatan juga penting, ya. Jadi catatan ada, usahakan kitab yang menjadi pegangan juga ada. Banyak ya, silakan dicari ya kitab-kitab tentang ilmu kewarisan atau ilmu faraid ini. Ya, tapi ada beberapa ya yang saya rekomendasikan ya. Yang pertama, dan ini yang akan menjadi acuan kita, ya, adalah kitab Al-Mawaris Syariatil Islamiyah fi Dha'il Kitabi was Sunnah yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Baru wafat beberapa tahun lalu. Ini salah satu ulama terkemuka ya. Sebetulnya spesialisasi beliau itu di bidang tafsir. Di antara kitab tafsir beliau yang terkenal itu adalah Safwatut Tafasir. Ya. Itu membahas atau menafsirkan Al-Quran secara utuh, secara lengkap, 30 juz. Ada juga tafsir tematik beliau yang juga cukup fenomenal, yaitu Rawa'i'ul Bayan. Fi tafsir Ayyil Ahkam itu spesifik membahas ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Jadi tidak 30 juz. Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan akidah, kisah-kisah terdahulu. Secara khusus beliau tidak bahas dalam tafsir itu, tetapi membahas ayat-ayat ahkam. Ya, nah itu salah satu kitab yang kita rekomendasikan. Jadi yang pertama kitab Al-Mawaris, ya, karya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah taala. Tipis saja ya, kitab hanya ada seratusan halaman, tipis. Ya, tidak banyak, nggak sampai 200, hanya seratusan halaman lebih. Ada juga kitab yang kedua, yang kitab cukup tebal ya, tapi sangat bagus karena berisi banyak sekali contoh kasus. Jadi yang ingin mahir dengan penyelesaian persoalan faraid, ya, ini ada kitab yang disusun oleh Dr. Muhammad Toha Abul Ula Khalifah. Ini judulnya Ahkamul Mawaris Dirasatan Tatbikiyah. Di dalamnya ada 1.400 kasus. Contoh-contoh kasus kewarisan yang real. Artinya ya bukan yang di apa yang dibayangkan, ya, bukan. Tapi memang kasus-kasus yang beliau contohkan itu beliau usahakan yang memang pernah terjadi, kasus faktual. Jadi Ahkamul Mawaris ini cukup tebal ya. Ini cetakan Darussalam ini 600-an halaman. Tapi isinya tidak terlalu rumit. Yang membuat tebal itu karena contohnya sangat banyak. Ada ribuan contoh di dalam. Itu untuk agar kita mahir ya dalam mengerjakan kasusnya. Ada juga yang lebih ringkas ya, kalau mau mempelajarinya dari apa? Dari segi
apa dengan uslub syair ya. Ada kitab namanya Matnur Rohabiyah. Matnur Rohabiyah itu isinya syair, ya, bait-bait tentang ilmu faraid. Tipis saja, ya, hanya belasan halaman. Tapi kalau baca syairnya mungkin bingung ya. Nah, cari syarahnya. Banyak syarah yang tipis ya. Misalnya di sini syarah yang tipis ini karya Abdurrahman bin Muhammad ya bin Qasim. Ini tipis ya. Hanya ada berapa ini ya? Enggak sampai 100 halaman. Misalnya 90-an halaman. Ya, ini eh, tipis ya memberikan penjelasan ringkas tentang bait matan Arabiyah. Ya. Tapi yang jadi patokan kita mempelajari dasar-dasar ilmu mewaris ini adalah karya As-Sabuni rahimahullah tadi ya, yang saya sebutkan pertama. Cuman memang beliau nanti cukup sering menyebut bait-bait dalam matan Rahbiyah. Makanya syarah matan Rahbiyah juga ya baik untuk dipelajari. Nah, itu salah satu keunikan ilmu dalam Islam itu banyak pembelajaran itu yang diajarkan dalam bentuk syair. Salah satu tujuannya adalah agar kita mudah menghafal kaidah ilmu dibuat dalam bentuk syair. Punya irama, punya kesamaan apa namanya pola sehingga mudah dihafalkan. Nanti juga sesekali kita akan gunakan ya bait-bait dalam matan Arabiyah ini untuk memudahkan kita memahami kaidah khusus, kaidah atau kaidah-kaidah tertentu dalam ilmu kewarisan. Ya. Kalau mau yang lebih komplit lagi ya, syarah Rahbiyah yang disusun oleh Sabtil Mardini ya. Ini ada hasyiahnya oleh Al-Allamah Al-Baqari. Kemudian dikomentari ya, ditakhrij oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Buqa rahimahullah taala. Ya, semuanya kita pakai ya. Tapi acuan utamanya adalah kitab Al-Mawaris yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah taala. Baik, wafilah rahmatullahi alaikum. Nanti sebagai awal ya, antum sekalian eh, berusaha menghafalkan 3 ayat utama tentang kewarisan. Oke, 3 ayat saja. Ini 3 ayat pokok tentang ilmu faraid. Semuanya ada di dalam surah An-Nisa. Ini yang belum hafal, saya harapkan segera dihafalkan. Mulai pertemuan mendatang kita akan bahas ayat itu. Ada 3 ayat saja. Yang pertama ayat yang ke-11. Kemudian ayat 12. Ini berurutan itu 11, ayat 12. Kemudian yang terakhir itu penghujung surah An-Nisa, ayat terakhir. Ayat terakhir surah An-Nisa itu juga tentang kewarisan. Itu ayat 176 ya. Jadi 3 ayat ini antum perlu hafalkan ya. Alhamdulillah kalau sudah hafal ya. Ayat 11 yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain dan seterusnya. Kemudian ayat ke-12 ya, persis ayat setelahnya. Ini juga ayat yang berisi tentang kaidah penting dalam ilmu mawaris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad dan seterusnya. Kemudian satu lagi tadi yang terakhir penghujung surah An-Nisa. Nah, surah An-Nisa yang ayat terakhirnya. Nah, itu 3. Sebetulnya ayat tentang mawaris itu banyak dalam Al-Quran. Bukan hanya 3. Ya, masih ada lagi ayat-ayat yang lain. Tetapi yang memuat pokok-pokok ilmu kewarisan termasuk pembagian apa namanya beberapa hukum di dalamnya ya, siapa mendapatkan apa berapa itu cukup detail di 3 ayat itu ya, mudah-mudahan di pertemuan mendatang sudah dihafalkan agar antum tidak bingung misalnya ayah itu dapat berapa ya
kalau ada anak, kalau nggak ada anak, ya, suami itu dapat berapa, kalau ada anak, nggak ada anak, ya, dan seterusnya. Itu dijelaskan di ayat tersebut. Ayat berapa tadi? 11, 12, 176. Itu ayat terakhir. Ya, adapun hadis-hadisnya nanti kita bahas begitu ketemu ya, ada pembahasannya kita tampilkan insyaallah ya di sini. Nah, Ikhwafillah rahimakumullah, pembahasan tentang ilmu faraid ini ya termasuk diantara pembahasan yang cukup penting di masa kita sekarang ini, mengingat di tengah masyarakat banyak persoalan, banyak sengketa, banyak konflik, salah satunya disebabkan karena persoalan warisan. Tidak jarang antar saudara sendiri yang sejak kecil itu bisa hidup berdampingan bersama-sama, ternyata bisa eh, pisah, bisa bermusuhan gara-gara warisan. Ya, kan mungkin pernah baca berita ada anak menggugat orang tuanya gara-gara warisan. Yang orang tuanya digugat, diadukan ke pengadilan gara-gara warisan. Kita tidak ingin ya, hal-hal semacam itu terjadi. Itu sangat buruk. Ya, keluarga yang mestinya saling menguatkan menjadi tercerai-berai, ya, konflik, ya, bermusuhan gara-gara persoalan harta, gara-gara ya mohon maaf remeh temeh dunia, ya. Padahal Islam punya seperangkat aturan ya yang menjamin keadilan harta warisan itu, ya ini dengan faraid ini, ya, dengan ilmu mawaris. Maka penting ya untuk kita pahami, minimal masing-masing nanti mengamalkannya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa diamalkan lebih luas di tengah masyarakat. Ya, minimal kita bertekad mengamalkannya untuk keluarga kita. Ya. Dan sampai kita juga ikut membagi warisan tidak sesuai dengan aturan Islam. Ya. Padahal kita tahu pentingnya kita terikat dengan syariat. Ya. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya. Itu eh, beberapa pengantar kita ya, eh, berkaitan dengan ilmu faraid ini ya. Untuk teknisnya nanti ke depannya eh, diharapkan antum semua punya buku catatan khusus ya. Termasuk kita karena kita mau gunakan juga untuk latihan. Ya, nanti ada sedikit-sedikit, bukan sedikit sebenarnya, ada cukup banyak hitung-hitungannya. Ya, kalau mau mahir ya, kalau hanya mau kenal konsep-konsep dasar ya, ya kita berharap itu bisa mengikuti dengan baik ya. Jadi misalkan ada buku panduan ya, kitab, kalau masih kesulitan dengan bahasa Arab, cari yang berbahasa Indonesia banyak ya. Kesulitan membeli banyak ya, kitab-kitab, cari versi wakafnya, filenya ya. Saya lihat di aplikasi internet juga banyak. Bisa diinstal di HP kitabnya. Bukan yang diinstal itu kitabnya ya, atau file apa file kitab yang wakafnya. Jangan diinstal aplikasi cara ngitungnya. Itu nanti kita melewatkan banyak konsep penting. Nah, sekarang tuh ada banyak aplikasi untuk ngitung sebenarnya. Kalau mau bego-begoan, tinggal kasih masuk saja yang meninggal siapa, ahli warisnya siapa, udah keluar hasilnya. Ya, tapi kan kita bukan mau yang seperti itu. Kita itu pengen tahu mengapa, bagaimana, bukan bukan sekedar tahu ujungnya. Oh, hasilnya begini, bukan. Ya. Tapi kita mau tahu mengapa. Mengapa si A dapatnya segitu, mengapa si B beda ya. Mengapa di kesempatan lain si A tidak dapat, di sini dia dapat misalnya. Atau di kesempatan lain dapatnya sedikit, kenapa di kesempatan lain dia dapatnya banyak. Nah, itu yang pengen kita tahu, mengapanya. Kemudian juga bagaimana ya, bagaimana mekanisme atau tata cara ya menyelesaikan kalau ada
kasus-kasus ya minimal kasus yang kita kenal ya. Bila perlu bikin simulasi. Kalau saya meninggal, misal istri saya dapat berapa, anak saya dapat berapa, minimal begitu. Ya, kita simulasikan kasus yang mungkin terjadi di sekitar kita, sehingga besok-besok tidak bingung. Nah, dan sampai selesai kasus selesai mengurusi kematian, bingung mengurusi harta warisan. Daripada bingung dibagi rata saja. Nah, keliru jadinya ya. Padahal sebenarnya tidak, ya ilmu farad itu saya tidak mengatakan mudah, tapi tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan ada aspek yang sebetulnya cukup mudah. Ya, yang sulitnya juga ada. Jadi kita objektif saja ya, tidak menggampangkan yang sulit, tapi tidak sesulit yang kita bayangkan. Ya, dan ilmu secara umum kan begitu. Ya, ada memang yang pelik, ada kasus-kasus yang pelik ada, tapi sebetulnya relatif jarang. Nah, banyak kasus yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan sederhana. Ya. Baik, Ikhwafillah, jadi punya alat tulis khusus ya. Ya, kemudian nanti yang lupa cara menghitung pecahan, belajar lagi cara menghitung pecahan ya. Belajar lagi ya. Nanti kita pakai itu. Misalnya 1/2 tambah 1/3. Nah, gitu ya. Belajar lagi. Aljabar. Aljabar ya. Karena itu sebetulnya warisan kita kaum muslimin. Ilmu pecahan itu sumbangsi ulama kaum muslimin itu cukup besar. Jadi jangan dikira itu ilmu ilmu barat, bukan. Itu ilmu dunia yang bahkan menjadi kebutuhan kita dan cukup banyak ulama kaum muslimin yang berperan di situ. Nah, istilah al-jabar itu kan istilah Islam. Ada kitab yang disusun oleh Al-Khawarizmi ya, namanya Al-Jabr wal Muqabalah. Itu banyak memuat pembahasan tentang cara menghitung ya, al-jabar itu, menghitung variabel ya, menghitung pecahan ya, dan seterusnya. Nah, itu insya Allah ilmunya cukup berguna. Ya, cukup banyak nanti kita akan pakai ya. Baik, ada yang mau disampaikan mungkin sampai di sini? Di malam ini kita pengantar ya, belum masuk ke teori yang apa namanya, yang detail ya, tapi masih pengantar secara umum. Minimal malam ini eh, punya gambaran tentang ilmu ini. Ya. Dan yang kedua, ada beberapa ayat tadi yang menjadi dalil pokok ilmu faraid itu dihafalkan dengan baik. Ini semuanya dalam surah An-Nisa. Ya. Itu untuk detail pembahasan insya Allah kita mulai pekan depan. Ya. Ada yang mau disampaikan? Jadi kalau ada ikhwas yang lain yang mau ikut silakan. Ini mumpung masih belum mulai materinya ya. Saya sebenarnya berharap ada 20-30-an orang ya. Ini kan masih belasan ini ya. Mudah-mudahan di pertemuan datang masih bisa nambah 20-30-an. Tapi dikasih tahu tugasnya ya. Tugasnya menghafalkan 3 ayat. 3 ayat saja dalam surah Nisa. Bisa mulai dihafalkan mulai malam ini atau besok. Yang belum hafal, yang sudah hafal alhamdulillah. Kalau sudah hafal. Ya. Lebih bagus lagi kalau hafal surah An-Nisa. Itu luar biasa. Ya. Surah An-Nisa itu berisi banyak hukum-hukum seputar keluarga. Ya. Silakan, silakan. Kalau membagi waris itu bagusnya setelah beberapa atau setelah nikah tabungan. Sesegera mungkin. Harta warisan itu dibagi sesegera mungkin. Yang penting sudah terpenuhi ketentuannya. Karena kan ada beberapa perkara yang harus tuntas sebelum warisan dibagi itu ya. Nomor satu itu kan utang. Kita bahas detail lagi di pertemuan datang. Pertama itu ifa'u diyunal mayyit. Selesaikan dulu utangnya orang yang meninggal. Ya, ya. Kemudian apa?
tanfizul wasaya fil hadil masyru', ya, mengalokasikan dana untuk wasiat. Nah, kalau ada wasiat ya pada dalam batasan syar'i. Oh, ya, ada satu tadi yang belum, eh, tajhizul mayit, muknu tajhizul mayit. Keluarkan dulu biaya penyelenggaraan jenazah. Nah, itu nomor satu ya. Baru setelah itu utang, kemudian yang terakhir wasiat. Di tiga perkara ini diselesaikan dulu. Nah, begitu selesai tiga perkara ini segera dibagi. Nah, bisa saja hari itu, bisa saja besok, lusa tergantung. Tapi diusahakan segera karena gini, ini kan berkaitan dengan harta yang merupakan hak orang, hak ahli waris. Yang namanya hak itu kan sebaiknya segera ditunaikan. Jangan ditahan lama-lama hak ahli waris itu. Kalau nggak dibagi-bagi itu kan haknya orang. Sama dengan hukum menahan hak orang lain. Ya, paham ya? Prinsipnya hak orang lain itu nggak boleh kita tahan, kecuali memang ada uzur syar'i. Selama tidak ada uzur ya apa alasan kita nahan? Segera bagikan. Gitu ya. Jadi jangan ditunggu berbulan-bulan kelamaan. Ya. Yang penting tiga tadi itu udah selesai. Kalau yang pertama tadi tajhizul mayyit itu ngurusi jenazah itu kan 1-2 hari biasanya udah kelar kan. 3 hari itu udah mentok. Terus kemudian yang kedua ifau diyunal mayyit itu lunasi utang. Ya utang ini ya relatif. Bisa cepat bisa lama kan. Tergantung. Diusahakan sesegera mungkin. Makanya biasanya saya lihat tuh tradisi kita di masyarakat kalau ada yang meninggal itu kan diumumkan. Kalau ada utang apa dengan orang lain silahkan datang ke ahli waris. Itu tujuannya biar segera selesai. Dan kemudian yang terakhir kalau ada wasiat. Kalau ada ya, tidak harus ada. Wasiat ini kan tidak harus ada. Bisa ada, bisa enggak. Seandainya ada orang yang meninggal tadi sudah mewasiatkan hartanya atau dibagi, ya maka harus dipenuhi sepanjang dalam batasan syar'i. Nanti ada ketentuannya tentang wasiat. Ya. Saja batasan syar'i untuk wasiat. Tapi prinsipnya kalau ada wasiat, tunaikan sebelum harta warisan dibagi. Jadi harta warisan itu dikurangi dulu ini, biaya-biaya tiga ini. Nah, begitu tuntas, pengurusan jenazah hari itu selesai misalnya, utangnya nggak ada, wasiat nggak ada, ya udah, tunggu apa lagi? Segera dibagikan. Biasanya dari tiga ini yang agak lama itu utang. Kalau utangnya banyak, atau misalnya utangnya nggak tahu ini ke siapa bayarnya, segala macam. Ya. Misalnya pencatatan yang tidak rapi dan seterusnya. Kayaknya ini juga menjadi pelajaran bagi kita kalau ada utang piutang itu catat. Catat ya. Saya berutang kepada si A, kepada si B, kepada si C, catat. Gitu ya. Nah, kemudian simpan baik-baik catatan. Bila perlu sampaikan ke keluarga terdekat, ahli waris, istri, anak. Itu. Besok-besok kita meninggal jangan sampai mereka tidak tahu kalau kita punya utang. Padahal sebenarnya ada uang untuk melunasi. Cuma karena nggak tahu akhirnya tidak dibayar. Kan bisa menghambat pahala amal kita. Jadi jangan sampai bukan karena nggak bisa bayar, tapi karena nggak tahu bahwa utang itu ada. Ya istri atau anak kita mau bayar, tapi kan dia nggak tahu ke siapa ini utangnya. Makanya catatannya penting, ya. Catatan utang piutang, catat baik-baik. Dan memang ajaran Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu catat utang. Ya, dalam Al-Quran juga disebutkan bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu tentang salah satunya tentang pencatatan utang. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan muamalah, utang piutang yang muamalah yang tidak tunai lah, yang ada utang piutang segala macam, catat. Ya, sampai batas tertentu catat. Ya, salah satu fungsinya yaitu tadi, agar bisa dilunasi. Jangan sampai tidak dilunasi bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahu. Itu tetap utang ya. Yang dikira bukan utang, itu tetap utang. Wajib dilunasi. Ada lagi mungkin? Silakan. Ini misalnya ada kasus dia punya wasiat
ketika meninggal nanti ada sebidang tanah yang akan diwakafkan di masjid misalnya. Eh, tapi apakah itu nanti apa ya? Kalau diwakafkan ke waktu misalnya bagi untuk paham itu bagaimana? Artinya mungkin ada yang sebagian ya ada yang tidak tidak misalnya ya. Karena semakin hidup kan pesannya begitu gitu. Ya, nanti nanti gini, nanti kita akan bahas detail ya tentang wasiat persisnya seperti apa. Tapi karena sudah ditanyakan, saya singgung sedikit. Wasiat itu kan ada batasan syar'inya. Di antaranya dia tidak melebihi sepertiga harta warisan. Ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang wasiat itu. Al-sulsu was-sulsu kasir. Sepertiga saja. Suls. Ya. Was-sulsu kasir. Sepertiga saja itu, sepertiga pun itu sudah banyak. Jadi batasan syar'i wasiat itu maksimal sepertiga harta waris. Nah, kalau dalam batasan ini, maka tidak ada urusan ahli waris setuju apa enggak. Enggak ada urusan. Harus dibagi. Ya. Keberatan ahli waris tidak dianggap sepanjang wasiatnya syar'i. Salah satunya tadi tidak melebihi sepertiga hari. Kecuali kalau dia melewati sepertiga, setengah misalnya. Nah, berarti dalam riwayat Al-Bukhari itu disebutkan kecuali diizinkan oleh ahli waris. Jadi melebihi sepertiga warisan itu nggak boleh hukum asalnya. Kecuali ahli warisnya setuju. Nanti kita akan bahas ya. Prinsipnya begitu. Jadi kalau dia sudah wasiatkan ini, kalau saya meninggal wasiat saya ini untuk apa misalnya ya, bangunan apa untuk yayasan apa gitu. Ya maka harus dilihat. Oh ini nggak sampai sepertiga. Ya sudah nggak ada urusan ahli warisnya setuju apa enggak. Misalnya hanya seperempat harta ya nggak apa-apa. Hartanya 1 M misalnya itu yang dibagi yang nilai yang mau dia wasiatkan hanya sekitar seperempat 250 juta saja. Ya maka nggak ada urusan ahli waris setuju apa enggak. Ya, kecuali kalau sudah melewati sepertiga ya baru kita bicara keridhaan ahli waris. Tapi selama tidak melewati batas sepertiga ahli waris nggak ada urusan ridho apa enggak. Mereka harus setuju ya gitu ya itu sederhananya. Cuman saran saya kalau ada yang mau berwasiat dalam bentuk seperti itu mau apa ya tadi ada lahan dia wasiatkan untuk apa bangun masjid atau bangun pondok ya. Ya, kalau saran saya nggak usah tunggu meninggal, ngapain ya nunggu diwasiatkan. Lebih baik wakafkan ketika masih hidup. Ya, nah, kenapa? Pertama, amal soleh itu jangan ditunda. Kalau memang mau wakaf ya wakaf saja, nggak usah tunggu meninggal. Wakaf saja sekarang. Oh, betul itu. Nah, dan kalau wakaf itu tidak ada masalah dengan seperdua sepertiga itu. Ya, dia mewakafkan lebih dari sepertiga pun nggak terlarang. Paham ya? Nanti kalau dijadikan wasiat nanti bisa timbul masalah kalau ternyata yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga. Jadi kalau memang niat awalnya mau wakaf ya wakafkan saja saat masih hidup. Ini lahan saya di daerah A, untuk saya wakafkan untuk pondok, saya wakafkan untuk masjid, untuk apalah misalnya ya. Nah, lakukan saat masih hidup. Insya Allah ya, itu akan mendapatkan keutamaan bersegera dalam amal soleh. Kemudian yang kedua tadi, menghindari konflik di belakang hari. Ya. Kalau masih hidup kan nggak ada urusan tuh ahli waris setuju apa enggak. Nggak ada urusan. Namanya orangnya masih hidup, belum ada warisan kan. Boleh diwakafkan sejak masih hidup. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi mungkin? Silakan. Saya kan punya utang dulu, Hmm. kan saya tinggal di sekarang di sini kan ada kantin yang dikelola sama-sama. Kadang makan itu sih. Kemudian pas sudah perjanjian kepengurusan, itu orangnya itu usahakan otomatis terlibat juga sekarang. Tapi catatan itu saya catat saya punya utang, bukan sih saya jadi apa sendiri. Itu saya tetap waktu itu 200.000. Pada saat sudah berbalik Ustaz, saya temui orang ini, saya kasihkan ini Ustaz, saya pinjam tangan, katanya jangan, kasihkan sama saya, kasihkan sama Ustaz ini. Setelah saya temui lagi, katanya jangan, kasihkan Ustaz ini. Jadi saya bingung, kira-kira sama batang saya, Sudah. Iya, Ya. Ya, itu harus didetailkan tuh utang ke siapa, utang ke lembaga atau utang ke orang. Ya, kalau utang ke orang ya berarti ketemu orangnya. Ketemu orangnya, oh ini utang ke orang si A, ya udah ini ketemu si A, ini saya punya utang dulu sekian. Kalau dia bilang, oh udah nggak jangan kasih ke saya, utangnya kan sama ente. Kalau dia udah nggak mau ya udah, ya bagaimana dihilaskan saja atau bagaimana? Jangan bilang bayar ke si B kalau utangnya kepada si A. Ya disampaikan ini utang saya kepada si A. Kalau disuruh ke si B ya saya bukan utang ke si B, saya utangnya ke si A. Jadi bayar utang kepada siapa kita berutang. Ya, ini kalau utangnya perorangan kan. Ya. Kalau memang dia nggak mau ya didetailkan berarti apa dianggap lunas atau bagaimana. Kalau dia lunasi, ya anggap lunas ya sudahlah nggak usah di ini sudah selesai. Alhamdulillah. Hah? Tapi prinsipnya utang kita wajib bayar. Itu hak orang lain. Hak adami namanya ya. Hak manusia kepada kita. Ya. Bisa tidak dibayar kalau dia merelakan, menghalalkannya. Allah a'lam. Satu lagi kalau ada, silakan. Seandainya orang tua kita berwasiat setelah meninggal atau warisannya itu harus menabur. Tanyanya tuh, jawabannya wasiat semacam itu tidak sah. Jadi wasiat yang bertentangan dengan ketentuan syariat tidak sah. Ya, jadi salah satu ketentuan wasiat itu sebetulnya nanti ada hadisnya fala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Ahli waris itu sebetulnya ada bagiannya sendiri. Sudah ada itu ketentuannya si A nanti dapat berapa gitu. Karena itu tidak ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu kepada siapa? Kepada selain ahli waris. Ke anak angkat, ke tetangga, ke yayasan. Gitu ya. Karena ahli waris itu sudah punya jatahnya sendiri-sendiri. Nggak perlu diwasiatkan, dia sudah ada porsinya yang adil. Syariat sudah kasih ketentuan. Dan itu ketentuan yang adil. Nggak perlu khawatir anak kita, nggak usah kita yang repot. Anak kita nanti dapat ini, nggak usah. Itu sudah ada syariat yang atur. Nah, justru keinginan kita membaginya semacam itu dikhawatirkan, ya, mengesankan kita itu tidak mau dibagi sesuai syariat. Bagi saja sesuai syariat, selesai. Nggak usah kita repot-repot membaginya sendiri, ya. Meskipun ada sebagian ulama yang memberi celah sepanjang ahli waris setuju misalnya boleh saja dibagi rata dan seterusnya. Tapi alasulnya tidak begitu. Sudah ada pembagian syariat itu. Ya, jadi tidak usah repot-repot termasuk mau membagi rata itu, ya. Jangan sampai keinginan membagi rata itu muncul dari keraguan kita akan keadilan syariat. Ya, nggak usah ragu, syariat itu adil. Ya. Mau anak kita dapat banyak apa sedikit itu adil. Sudah. Kenapa sih orang tua mau bagi sendiri itu? Kenapa? Jadi kalau saya meninggal, anak saya dapat ini, cucu saya dapat itu, yang laki-laki dapat ini. Oh, usah ribet-ribet. Ya, nggak usah.
percaya saja pembagian syariat itu adil. Yang penting keluarga, anak-anak itu dibekali pesan penting. Nanti bagi warisannya sesuai syariat. Jangan berkelahi, saya mau di sini, saya mau jangan. Bagi sesuai syariat. Kalau nggak tahu caranya ya cari orang yang tahu. Ya, masih banyak ulama yang hidup sekarang ini yang tahu cara membagi. Dan harus punya iktikat di awal bahwa hukum syariat itu pasti adil. Nah, iya. Nggak usah kita yang bingung, yang rese itu. Kenapa sih anak perempuan saya setengahnya anak laki-laki dapatnya? Nggak usah rese begitu. Kita harus punya iktikat bahwa pembagian syariat itu adil. Itu dulu nomor satu. Jadi itu kita tanamkan di tengah-tengah keluarga. Karena belum tentu juga kita yang meninggal duluan, toh. Jadi orang tua itu juga jangan kepedean dia yang duluan meninggal, belum tentu. Kan banyak faktanya kan. Anak duluan meninggal kan. Orang tuanya sudah sakit-sakitan, nggak mati-mati gitu. Yang mati justru anaknya yang sehat. Itu. Jadi yang penting tadi ada pemahaman yang benar bahwa kita setuju ini dibagi sesuai syariah. Nah, dan itu tanamkan mulai dalam keluarga kita. Kalau sekarang ini belum, tanamkan sekarang. Ya. Nah, jangan nanti sudah meninggal baru repot. Ada yang bilang kita bagi rata saja, ada yang bilang kita bagi sesuai syariat. Jadi dibangun memang kesepahaman di awal. Ada juga yang setuju dibagi syariat kalau dia dapatnya banyak. Saya setuju dibagi syariat. Memang saya dapat berapa? Oh begini, alhamdulillah banyak. Ya saya setuju. Ada juga yang ternyata saya dapatnya sedikit, nggak mau. Misalnya, ya. Jadi bukan masalah kita dapat banyak apa tidak. Itikad pertama adalah hukum syariat itu pasti adil. Ini kalau kita tidak punya itikad semacam ini masalah besar. Kalau sampai kita menduga bahwa hukum syariat itu tidak adil, ini rusak kita secara akidah. Allah sudah sampaikan kan, "Waman ahsanu minallahi hukma." Siapa yang lebih bagus ya daripada hukum Allah? Bahkan di awal itu disebutkan afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka mau, yang mereka cari? Wa ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya ya, daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, ya, orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Jadi itu dulu ya pesan penting kita kepada keluarga, tanamkan bahwa kita tunduk patuh kepada aturan syariat. Dan kita belajar ini dalam rangka itu. Jadi kita belajar ini bukan hanya pengen tahu ilmu warisan itu kayak apa, tapi dengan spirit atau dengan semangat bahwa kita itu pengen mengamalkan. Kita mempelajari ini karena ingin mengamalkan. Dan mestinya begitu kita belajar Islam kan. Belajar Islam itu bukan semata pengetahuan, bukan sebatas ilmu, ya, tetapi agar kita bisa mengamalkan menerapkan. Baik, masih ada tadi satu ya? Boleh silakan. Ya, silakan disampaikan. Ada? Dibacakan. Yang misalnya harta yang menjadi untuk warisan itu apakah nanti ada klasifikasinya, misalnya harta itu kan mungkin sebelum ada dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan misalnya, terus mungkin selama hidup berumah tangga itu ada harta yang diperoleh, dan apakah seperti itu ada klasifikasinya atau seperti apa? Misalnya harta yang diperoleh gimana tadi? Ya, harta yang saja ya sebelum anak keluarga laki-laki bawa harta juga dari kita. Harus kemudian selama itu juga ada nanti ada harta yang diperoleh bersama ketika menjalani berumah tangga sampai meninggal. Ada apa yang harta itu nanti digabung atau mau ada klasifikasinya harta yang Prinsipnya begini, harta yang dibagi itu adalah hartanya orang yang meninggal. Prinsipnya begitu. Jadi kalau ada harta yang dimiliki bersama, bisa saja
Ada harta yang dimiliki bersama. Nah, yang dibagi itu hanya yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Itu bukan semua harta itu. Apakah ada harta bersama? Bisa saja. Nah, harta bersama itu tidak melulu dalam keluarga. Bukan hanya suami istri misalnya. Bisa saja dengan tetangga, dengan teman kerja. Kita mau beli lahan di agrowisata misalnya. Harga lahannya 1 miliar misalnya. Kita nggak cukup uang, kerjasama dengan teman. Dah, katakanlah bagi dua, 500 juta, 500 juta. Nah, teman kita meninggal. Nah, yang dibagi yang mana? Ya, sebatas harta dia saja, jangan yang seluruh lahan itu dibagi gitu. Hanya yang menjadi milik orang yang meninggal. Jadi kalau ada harta bersama ya dikeluarkan dulu. Gitu. Jadi sekali lagi prinsipnya yang dibagi adalah hartanya orang yang meninggal. Harta lain nggak boleh. Ya. Dan nanti itu sebenarnya bukan hanya harta, hak juga bisa. Ya, hak itu juga ada yang bisa diwariskan. Ya, dalam bentuk-bentuk muamalah, ya, misalnya ada hak itu yang bisa diwariskan. Soal nanti kita akan bahas ya sampai ke situ. Nah, yang diwariskan itu yang mana? Yang memang dimiliki oleh orang yang meninggal. Kalau dimiliki bersama gimana? Ya udah diperjelas yang mana yang dimiliki oleh orang meninggal, mana yang dimiliki oleh orang lain. Dipisahkan. Jadi harta bersama itu tidak melulu suami istri bekerja bersama, bikin warung makan, misalnya modal sama-sama, ya bisa seperti itu bisa. Tapi bisa juga harta bersama itu dimiliki dengan orang yang bukan keluarga. Ya, dan tetap yang dibagi hanya harta orang yang meninggal. Ya, begitu prinsipnya ya. Allahu a'lam. Silakan dibaca yang di Bismillah. Ini tanya Ustaz, apakah semua barang yang ditinggalkan mayit wajib dibagi sebagai warisan? Bagaimana dengan barang yang tidak begitu berharga, seperti pakaian-pakaiannya, apakah wajib juga dibagi sebagai warisan? ya yang berharga saja. Kalau yang kecil-kecil ya tidak berharga ya tidak harus dibagi karena dianggap tidak berharga. Itu kalau tidak berharga ya. Apakah baju ya tergantung. Kalau bajunya memang relatif tidak berharga, mungkin iya. Tapi ada juga kan baju yang mahal, ya. Baju yang mahal. Gitu. Jadi nanti tinggal lihat mana yang layak disebut sebagai harta. Dah. HP-nya orang yang meninggal itu rasanya masih berharga. Ya toh? Jadi jangan bilang oh HP-nya ini otomatis ke istrinya atau ke anaknya ya belum tentu. Ya. Kalau berharga, kecuali kalau dianggap sudahlah itu tidak berharga. Ya, soal nanti detailnya lah tentang gini. Kalau ada kasus nanti insya Allah ya ada waktunya. Jadi mestinya kita membahasnya itu di aspek pengantarnya ya. Hukum-hukum umum. Ya. Ini ada beberapa yang saya tanggapi sekilas saja. Dan nanti ada pembahasan khususnya. Nanti insya Allah ya ini sebagai gambaran di pertemuan mendatang kita akan bahas tentang 3 ayat tadi ya sebagai ayat utama. Makanya itu saya sampaikan tadi perlu dihafal ya 3 ayat itu ya semuanya dalam surah An-Nisa ya. Di situ itu banyak hukum sebetulnya di situ ya. Mudah-mudahan cukup dalam satu pertemuan ya. Ya, di situ ada hukum tentang pembagian ya hak ahli waris ya. Bahkan ada sebab-sebab kewarisan di situ ada ya. Jadi ada hukum-hukum tentang gimana anak laki-laki ya, anak perempuan, hukum orang orang tua itu ya, bapak ibu dapat berapa. Itu ada di ayat itu ya. Eh, tentang wasiat ya yang didahulukan ya, ataukah utang yang didahulukan ya. Kemudian tentang bagian suami, bagian istri, ya. Kalau ada anak, kalau nggak ada anak, misalnya ya. Kemudian saudara, saudari, ya. Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan mendatang. Ya.
Mudah-mudahan waktunya cukup nanti ya. Allahu a'lam bishawab. Kita sampai di sini dulu ya. Bahasan kita malam hari ini sebagai pengantar. Sekali lagi beberapa poin tadi penting ya untuk direnungkan tuh. Pertama, bahwa ilmu faraid ini ya sesuai namanya faraid, jamak dari faridah. Ini bukan perkara yang mubah-mubah saja, yang boleh diamalkan, boleh tidak ya. Sebagai muslim yang menyatakan keterikatan kita kepada hukum syara, ilmu faraid ini wajib untuk kita ikuti tuntunan-tuntunan. Nah, tanamkan ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita untuk ikut tuntunan ini. Harus punya i'tiqad bahwa hukum syariat termasuk diantaranya tentang kewarisan itu adalah hukum Allah yang pasti adil. Sehingga nanti tidak perlu muncul pertanyaan itu membagi sendiri segala macam itu ya. Kemudian yang kedua ya, pesan tadi ayat-ayatnya dihafalkan dengan baik ya. Insyaallah nanti akan banyak kita pakai, bukannya di pertemuan mendatang, di pertemuan-pertemuan berikutnya ayat-ayat pokok tentang warisan itu akan sering kita gunakan. Ya. Baik ya, wafillah rahimakumullah. Kita cukupkan dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan pada kita semua. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.